Berdiri. Ya. Sebelumnya di sini kosmanya siapa? Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Oke. Oke, kita akan mengecek semangat dari kalian semua. Kalian ikutin instruksi dari saya ya. Oke. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini boleh. Oke, makasih. Pada hari ini saya akan menayangkan video. Proses perubahan evolusi ya. Nah, pada hari ini akan diterangkan materi tentang evolusi agar kalian mengetahui apa itu evolusi dan mengapa gitu bisa terjadinya evolusi. Oke, baiklah. Sekarang akan diterangkan tentang materi evolusi. Asal-usul kehidupan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, dan yang ketiga itu teori evolusi kimia. Yang pertama, teori abiogenesis. Nah, apa sih teori abiogenesis ini? Ada yang tahu? Nah, teori abiogenesis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa asal-usul kehidupan itu terjadi dari makhluk hidup yang mati, dari organisme yang mati, atau terjadi secara spontan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Aristoteles yang didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dengan percobaannya menggunakan mikroskop dan ditemukan mikroorganisme atau makhluk hidup kecil yang berasal dari air hujan dan air jeram. Nah, teori yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi dengan melakukan percobaan pada daging mentah yang diberikan perlakuan pada 3 toples yang berbeda. Nah, di toples yang pertama itu dibiarkan terbuka, toples kedua itu ditutup dengan kasak, dan toples ketiga ditutup dengan rapat. Nah, Francisco Redi ini memberikan kesimpulan bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari lalat yang bertelur, bukan dari daging yang membusuk. Nah, yang terakhir itu teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia ini merupakan teori yang menyatakan bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari senyawa-senyawa organik yang berada di atmosfer, yang terdiri dari metana, amonia, hidrogen, dan uap air, yang dibantu oleh energi kosmik dan kilatan sinar halilintar sehingga membentuk asam amino yang merupakan dasar pembangun kehidupan. Dari berikutnya, selanjutnya ada teori lain yang akan dijelaskan. Petunjuk evolusi dan mekanisme evolusi yang ada 2 teori, yaitu teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Charles Darwin. John Lamarck mengungkapkan bahwa makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua, John Lamarck itu mengungkapkan bahwa organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna, sedangkan yang tidak digunakan akan menurun dan hilang. Evolusi organik terjadi karena perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dapat diturunkan.
dalil. Yang dikenal dengan teori seks alam. Teori seks alam mengandung dua pemahaman, yaitu spesies alam berasal dari spesies dahulu dan terbentuknya spesies karena seks alam. Dia mengungkapkan bahwa zirafa itu awalnya ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Yang berleher pendek itu akan mati dan punah karena tidak bisa bertahan hidup karena makanannya tinggi dan dia tidak bisa. Coba mau tes ini dulu semangat. Coba ayo tepuk semangat. Ayo. Yo 1, 2, 3. Kali ini Bapak ya. Di sini Bapak akan membagi beberapa kelompok di kelas ini ya. Alangkah baiknya dari sahabat-sahabat semua itu berhitung dari 1 dari sana, coba. Sampai 4. Oh. Kalian juga pada tahun mana? Kalian kan tahu tidak ada. Ada beberapa. Baik saudara, Iqbal mempunyai games nih. Di mana kalian bisa mengangkat tangannya dan menjawabnya. Tebak gambar. Siapa nih yang mau jawab nih? Ya boleh bisa. Boleh dijelasin. Ya boleh. Ya boleh. Ini apa evolusi tentang kenapa zirafa lehernya panjang. Jadi dulunya itu zirafa lehernya pendek, tapi karena makanannya tinggi di ranting pohon, jadi tuh si zirafanya tuh berusaha menggapai makanannya dalam kelamaan dan akhirnya menghasilkan dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Ya betul. Nah selanjutnya nih nomor 2 nih. Siapa yang menjawab? Itu teori biogenesis. Dia bukan sih? Ya. Boleh dijelasin secara singkatnya? Apa itu teori biogenesis? Teori biogenesis itu teori yang makhluk hidup itu ada karena ada makhluk hidup sebelumnya. Ya, Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Nah, yang terakhir nih, ada yang mau jawab? Ini tuh gambar dari teori apa gitu? Siapa yang mau jawab? Apa ya? Ada gambar paru-paru burung yang tadi dijelaskan. Bentar Bu. Naila tahu nggak? Apa itu? Teori Charles Darwin. Di mana paru burungnya itu bervariasi. Ya betul. Baik untuk sahabat-sahabat, di sini kita akan melakukan sesi selanjutnya yaitu games ya. Siapa yang suka games ini? Aku. Nah, jadi di sini Bapak akan membuat 3 kelompok saja ya untuk games. Nah, jadi nanti sistem dari gamesnya itu nanti kita berkelompok. Nah, sudah kumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti saya akan ada kuis gitu. Ada sebuah kuis yang mana kuisnya itu jawabannya sudah tertera di papan tulis. Nah, tinggal nanti contoh saya memberi pertanyaan, memberi kuis pertama. Nanti silakan pilih jawabannya, tinggal tulis aja
tulis jawabannya nomor yang pertama tuh nomor 1 berarti kan ya. Tulis ngasih ini apa namanya pertanyaan ya. Nah, tapi jawabannya tuh sudah tertera semua di sini. Nah, tinggal kalian pilih jawabannya mana gitu. Nah, contoh saya memberi pertanyaan yang nomor 2. Nah, terus kalian pilih di sini. Nah, nanti kalau kalian sudah menemukan jawabannya itu tinggal tulis saja nomor 2 atau di mana di sini gitu. Nah, itu. Tapi itu sistemnya cepet-cepet ya, cepet-cepetan ya. Jadi setiap kelompok itu harus langsung cepet-cepetan. Udah langsung aja ya. So, dari sini berarti berhitung sampai 3. Gak punya sepatu dia bu. Nanti kalau kelompok yang menang poinnya tinggi itu akan dapat hadiah ya. Konsentrasi. Aristoteles merupakan pencetus teori Oke, soal selanjutnya. Nama awal dari Darwin. Ya, ayo. Langsung maju. Ya, sebelum berlanjut ke ini ya, ke pertanyaan tulis selanjutnya itu saya akan kasih jargon dulu ya biar semangat. Nanti kalau saya bilang Miskul, nanti kalian bilang ceria. Gitu. Oke. Miskul ceria. Udah tinggi nadanya. Miskul ceria. Miskul ceria. Konsentrasi dimulai. Soal berikutnya, dengerin baik-baik. Makhluk hidup beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan merupakan teori dari dengarkan soal berikut ini. Larva merupakan anak dari makhluk hidup sebelumnya.
bangunin. Bisul. Di sini buat poin tambahan, ada poin tambahan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kelima teori tersebut? Jadi kan teori kehidupan kan ada tiga ya. Teori kehidupan ada tiga. Nah teori dua. Nah siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari lima itu teori itu? Teori land apa? Land Ayo. dan lama. Dari biogenesis menurut teori biogenesis, makhluk hidup itu ada karena ada makhluk hidup lain sebelumnya. Terus kalau teori yang Jen Lamarck, yang Jen Lamarck itu tuh menurut dia tuh kenapa jerapah lehernya panjang? Lehernya panjang karena dia tuh makanannya tuh di atas di ranting pohon. Dulunya mah lehernya tuh pendek, cuma karena makanannya ada di atas di ranting pohon, jadinya dia berevolusi ke sininya jadi panjang lehernya. Oke. Apa ada lagi kita? Dan dia memiliki paruh burungnya bervariasi. Teori kimia siapa yang bisa? Toh, gimana? Teori abiogenesis itu teori yang makhluk hidup itu tercipta karena adanya makhluk hidup yang mati gitu. Kayak seperti mikroorganisme gitu kan berasal dari air atau kayak gitu kan, itu kan organisme yang mati gitu. Tadi teori abiogenesis itu dari benda-benda yang mati gitu ya. Makhluk hidup itu dari benda-benda yang mati. Terus dari siapa? Dari Nah, makhluk hidup sebelumnya. Itu biogenesis. Nah, untuk yang kimia itu dari terbentuk dari zat-zat yang ada di atmosfer gitu. Nah, zat-zat yang ada di atmosfer itu di asam amino yang merupakan cikal bakal dari makhluk hidup gitu kan. Asam amino kan yang mencakup DNA atau apa kan. Untuk hari ini sekian materi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.